Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan neraca atau balance sheet untuk PT Jaya Tama. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyusun balance sheet atau neraca, di sini kita membutuhkan data dari worksheet ya. Nah, ini adalah worksheet milik PT Jaya Tama per 31 Desember 2021 ya. Nah, untuk worksheet ini, di sini kita fokus ke dalam kolom balance sheet-nya saja. Ini kolom balance sheet ya. Kita fokus ke dalam kolom ini saja. Nilainya semua kita ambil dari kolom balance sheet ya, kecuali nilai rated earning ya, karena untuk nilai rated earning nanti kita mengambilnya dari laporan perubahan ekuitas milik PT Jaya Tama yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya langsung ke tutorialnya. Nah, sebelah kiri ini adalah worksheet ya milik PT Jaya Tama. Kita hanya fokus ke dalam kolom balance sheet saja. Kemudian di sebelah kanan ini adalah lembar kerja balance sheet-nya atau neraca ya. Nah, sekarang caranya. Yang harus kamu ingat, untuk balance sheet atau neraca, ini isinya hanya aktiva, utang, dan modal. Makanya untuk kolom worksheet kita hanya butuh dari kolom balance sheet saja ya. Untuk balance sheet ini sebelah kirinya untuk mencatat kelompok aset ya atau aktiva. Dan di sebelah kanannya untuk mencatat kelompok liabilities dan equities. Untuk aset ini terbagi dua. Ada yang namanya current asset ya atau aktiva lancar, dan yang kedua ada yang namanya fixed asset atau disebut dengan aktiva tetap. Sedangkan untuk kelompok liabilities dan equitiesnya, untuk liabilitiesnya ini ada dua ya, ada current liabilities atau utang jangka pendek atau disebut juga dengan utang lancar. Dan yang kedua ada long term liabilities atau utang jangka panjang. Berikutnya ada equity. Nah, sekarang saya akan mengisi kelompok aset. Nah, untuk kelompok aset ini ada dua ya, ada current asset dan ada fixed asset. Current asset ini adalah aktiva lancar, fixed asset ini adalah aktiva tetap. Nah, sumber datanya ingat untuk balance sheet diambil dari worksheet kolom balance sheet ya. Jadi kalau kita lihat di worksheet ini ya, yang masuk kategori aset ini adalah yang kode awalnya 1. Sedangkan untuk membedakan apakah dia masuk kelompok current asset atau fixed asset, itu kita lihat dari kode keduanya. Kalau kode keduanya adalah 1, berarti dia current asset. Tapi kalau kode keduanya adalah 2, berarti dia fixed asset. Ya. Jadi kalau kita lihat di worksheet ini, yang masuk current asset ini adalah ada cash in bank karena kode awalnya 1 dan kode keduanya juga 1. Kemudian ada petty cash, ada account receivable, ada allowance, ada other receivable, ada merchandise inventory, ada office supply. Kemudian ada value at take in atau fed in, kemudian ada prepaid paid. Ini yang masuk kategori current asset. Ya, karena kode pertamanya 1 dan kode keduanya 1. Ya. Nah, ini semua namanya kita letakkan di kelompok current asset ini. Ya, tetapi untuk yang ada angkanya saja. Yang tidak ada angkanya seperti ada receivable, kemudian value at tax in ya atau fed in. Ini tidak perlu ditulis namanya di sini. Jadi saya ulangi, yang masuk current asset ini adalah untuk kelompok aset yang kode awalnya 1 dan kode keduanya 1. Dan satu lagi yang ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya nggak usah dimasukin, nggak apa-apa ya. Jadi saya copy ini ya. Kita pindahkan data namanya di sini. Ya, ada cash in bank, kemudian ada petty cash, account receivable, allowance, merchandise inventory, office supply, dan prepaid paid. Jadi hanya memindahkan saja. Begitu juga dengan angkanya. Cash in bank ini ada angka senilai 893.776.975. Kita pindahkan nilainya di sini.
Kemudian petty cash ada nilai 10 juta. Kita pindahkan di sini. Account receivable ada nilai 522.156.250. Kita pindahkan nilainya di sini. Kemudian allowance. Allowance ini ada nilai senilai 10.443.125. Ya, tapi dia letaknya ada di kredit. Ya, ada nilai 10.443.125 tapi nilainya di kredit. Nah, karena dia nilainya ada di kredit bukan di debit, maka di sini kita buat dalam kurung. Ya. Jadi 10.443.125 kita pindahkan ke sini ya, tapi kita buat dalam kurung. Karena posisinya dia ada di kredit berarti mengurangi. Ya. Berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory ini nilainya 467.708.500. Kita pindahkan nilainya di sini. Kemudian ada office supply. Nilainya 1.300.000, kita pindahkan ke sini. Berikutnya ada prepaid pet. Ya, ini ada di debit nilainya 487.681.850. Kita pindahkan nilainya di sini. Kalau sudah ini kita jumlahkan ya. Nah, jadi cash in bank ditambah petty cash ditambah account receivable dikurangi allowance ditambah merchandise inventory ditambah office supply dan ditambah prepaid pet ya. Ini kita jumlahkan totalnya menjadi 2.372.180.450. Ini yang namanya total current asset. Ya. Berikutnya kita akan mencatat fixed assetnya. Untuk fixed asset, maka data di worksheet ini yang kamu lihat adalah yang kode awalnya 1, kemudian kode keduanya adalah 2 ya. Kita lihat di sini. Ada land, kemudian ada building at cost, ada accumulate depreciation building, ada office equipment at cost, kemudian akumulasi office equipment, vehicle, akumulasi depreciation vehicle. Jadi hanya sampai dengan akumulasi vehicle ya. Kita kasih tanda di sini. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini semua ada angkanya, berarti nama-namanya yang ada di sini kita copy semua. Dari land, building, kemudian akumulasi building sampai dengan akumulasi vehicle. Ini kita pindahkan semua namanya di sini. Ya. Di kelompok fixed asset. Ya, kita pindahkan semua, ya. Dimulai dari land, building sampai akumulasi vehicle. Nah, kemudian nilainya sama kayak kelompok current asset tadi, kita pindahkan juga, ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, yang pertama ada land. Land ini di worksheet ada di sebelah debit ya. Nilainya ada 500 juta. Nah, ini kita pindahkan di sini, 500 juta. Ya, di kelompok fixed asset yang namanya land, 500 juta. Kemudian building, ya, building ini kita pindahkan juga nilainya 1.250.000.000. Kita pindahkan di sini nilainya, building. Kemudian akumulasi building. Nah, akumulasi building ini ada di kredit, ya. Jadi sama kayak allowance tadi, nilainya nanti kita kurangi. Jadi kita buat dalam kurung ya, senilai 168 juta. Jadi kita letakkan di kelompok fixed asset ini, nilainya dibuat dalam kurung 168 juta. Kemudian office equipment nilainya 150 juta. Kita pindahkan di sini. Di kelompok fixed asset 150 juta.
Kemudian ada akumulasi office equipment 29.400.000 ya. Ini kita pindahkan ke kelompok fixed asset ini juga. 29.400.000. Ingat, kita buat dalam kurung ya, karena dia ada di kredit. Kemudian vehicle 271 juta. Kita pindahkan nilainya di sini. Kemudian yang terakhir ada akumulasi vehicle ya. Ada di kredit 114 juta. Berarti kita buat lagi dalam kurung 114 juta. Kalau sudah selesai, maka kelompok fixed asset ini kita jumlahkan kembali ya. Jadi ada land ditambah dengan building at cost dikurangi dengan akumulasi building ditambah dengan office equipment dikurangi akumulasi office equipment ditambah vehicle kemudian dikurangi dengan akumulasi vehicle ya. Nilainya menjadi 1.859.600.000. Nah, ini yang namanya total fixed asset. Ya. Kemudian kalau sudah, maka total current asset ini kita tambahkan dengan total fixed asset. Nilainya menjadi 4.231.780.450. Ini yang namanya total aset. Ya. Kemudian untuk di sebelah kanan, ini kita masuk ke dalam kelompok liabilities and equity ya. Caranya sama kayak tadi. Untuk liabilities ini ada dua ya, ada current liabilities dan long term liabilities. Kalau liabilities itu kode awalnya 2. Nah, yang masuk kategori current liabilities berarti yang angka keduanya adalah 1. Sedangkan yang masuk long term liabilities ini yang kode keduanya angkanya 2 ya. Jadi kita lihat di sini di worksheet yang masuk kategori current liabilities ya. Ini ada yang kode awalnya 2 dan kode keduanya 1. Ini ada account payable ya. Kemudian ada accrued expense, ada dividend payable, kemudian ada value add tax atau VAT out, kemudian ada income tax payable. Ya. Ini. Nah, nama-nama yang ada di sini, ini kita pindahkan lagi ke dalam kelompok current liabilities. Tapi ingat yang ada angkanya aja ya. Jadi yang nggak kita pindahkan hanya satu ya, ada value add tax atau VAT out. Ini yang tidak kita pindahkan ya. Jadi hanya 4 ini, account payable, accrued expense, dividend payable dan income tax. Kita pindahkan namanya di sini. Di kelompok current liabilities. Ya. Kemudian angkanya juga seperti itu, kita pindahkan. Untuk account payable nilainya ada 331.875.350. Kita pindahkan nilainya di sini. Kemudian ada accrued expense 31.250.000. Kita pindahkan nilainya di sini. Di nama accrued expense 31.250. Kemudian dividend payable 33.750.000. Kita pindahkan di sini. 33.750. Kemudian yang terakhir ada income tax payable ya. Nilainya 3.750.000. Kita pindahkan di sini ya. Di nama income tax payable 3.750.000. Kalau udah, current asetnya ini kita jumlahkan kembali ya. Ini kita jumlahkan semua, totalnya menjadi 400.607.350 ya. Ini yang namanya total current liabilities. Kemudian untuk long term liabilities ya, atau utang jangka panjang, kalau kita lihat di sini di worksheet yang kode awalnya 2 dan kode keduanya adalah 2, berarti hanya 1 ya. Ada
bank loan. Maka di sini kita buat, di kelompok long term ini kita buat namanya bank loan. Nilainya, kalau kamu lihat di worksheet, ya ini ada 360 juta. Kita pindahkan di sini ya, di nama bank loan. 360 juta. Kemudian, total current liabilities, ini kita tambahkan dengan total long term liabilities ya. 400.607.350 kita tambahkan dengan 360 juta. Nilainya menjadi 760.607.350. Inilah yang namanya total liabilities. Kemudian kita masuk ke dalam kelompok equity. Kalau kita lihat di sini ya, di worksheet ini yang masuk kelompok equity ini adalah yang kodenya 3. Ya, semua yang kodenya 3. Jadi ada common stock, ada retained earning, ada dividen, ada income summary, dan ada historical balancing. Tapi ingat, yang kita tampilkan di laporan neraca atau balance sheet ini yang ada angkanya aja. Ya, ada common stock, retained earning, dan dividen. Tetapi untuk dividen ini tidak kita tampilkan di laporan neraca atau balance sheet. Karena apa? Untuk dividen ini nilainya nanti sudah include ke dalam nilai retained earning, ya. Dan untuk nilai retained earning bukan nilai ini yang kita masukkan, ya. Kita tidak mengambil nilai retained earning yang ini. Tapi kita mengambil dari laporan perubahan modal untuk nilai retained earningnya. Atau lebih jelasnya begini, ya. Untuk equity, yang pertama ini adalah namanya common stock, ya. Ini kita pindahkan. Kita pindahkan namanya di sini di kelompok equity. Ada common stock. Ya, nilainya senilai yang ada di worksheet, ya. 300 juta rupiah. Kita pindahkan di sini. 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua, retained earning. Kita pindahkan namanya di sini. Untuk nilainya ini tidak diambil dari worksheet ya, tapi kita ambil dari nilai laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal yang sudah saya bahas di video pembelajaran saya sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini di laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, ini di sini ada nilai retained earning ya. Kita lihat di sini di ending balance-nya nilai retained earning-nya ada 3.171.173.100. Ini yang kita pindahkan ke dalam laporan neraca atau balance sheet ya. Kita pindahkan di sini nilainya. Kemudian di sini common stock dan retained earning ini kita jumlahkan ya. 300 juta ditambah dengan 3.171.173.100. Nilainya menjadi 3.471.173.100. Ini yang namanya total equity. Nilainya sama dengan nilai yang di laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal ya. Sama dengan ini. 3.471.173.100. Jadi nilainya sama. Ya. Kalau sudah sama, berikutnya kita jumlahkan ya total liabilities dengan total equity. Jadi 760.607.350 ini kita tambahkan dengan 3.471.173.100. Nilainya menjadi 4.231.780.450. Ini yang namanya total liabilities dan equity. Total liabilities dan equity ini harus sama nilainya dengan total aset ya. Kita lihat sekarang di sini. Ya, kalau kita lihat di sini nilainya sudah sama ya. Total liabilities dan equity nilainya sama dengan total aset. 4.231.780.450. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.